Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Koruptor, orang yang mengambil uang rakyat dan juga merugikan keuangan negara. Namanya seolah keren, tapi tetap aja dianggap maling di mata hukum. Bicara tentang koruptor, baru-baru ini, Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR membuat pernyataan bahwa orang pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah 50 juta rupiah tidak lagi dihukum, tapi cukup diminta mengembalikan uang tersebut, mengembalikan kerugian negara. Dasar hukumnya di mana? Di mana efek jerahnya? Apakah ini akan membuat para koruptor makin happy? Inilah Hot Room, obral hukuman koruptor. Nasib koruptor di negeri ini akan semakin menyenangkan. Ini karena pernyataan Jaksa Agung yang mengatakan bahwa koruptor kelas teri yang mengambil uang negara di bawah 50 juta tidak akan dipenjara, melainkan cukup mengembalikan uang yang sudah diambil. Ya, semudah itu. Bukan cuma itu. Baru-baru ini juga terbit peraturan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa masa tahanan para koruptor bisa berkurang, bahkan bebas. Ya, jika membayar lunas denda dan uang pengganti. Iya, enak sekali bukan? Maling ayam saja bisa habis babak belur, bahkan mati. Ini kok maling uang rakyat malah dapat perlakuan istimewa. Di mana letak asas keadilan dan efek jerahnya? Kalau hukumannya ringan begini, di mana? Jangan harap koruptor di negara ini akan mati atau punah. Yang ada malah berkembang dan beranak pinak. Paham? Untuk membahas topik ini sudah hadir para narasumber yang terhormat di ruangan ini, yaitu yang pertama Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung pada periode 2011 sampai 2018. Selamat malam, Pak. Kemudian Ibu Iftitah Sari, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Selamat malam, Bu. Yang ketiga, Bapak Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi, Pusako. Selamat malam, Pak. Yang berikutnya, yang terkenal Bapak Febri Diansah, mantan jubir KPK, sekarang Managing Partner Visi Law Office dan juru bicara KPK 2016-2019. Selamat malam, Pak. Yang nomor 5, Bapak Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW yang terkenal. Yang berikutnya melalui Zoom adalah Bapak Iwayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR melalui Zoom. Selamat malam semua, Pak Prof, Pak Ferry, semua. Oke, berikut ini kita akan melihat video pernyataan Jaksa Agung pada waktu rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Setelah ramai obral besar-besaran vonis koruptor kelas kakak, tahun ini hadir kembali kabar gembira bagi koruptor kelas teri. Pasalnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengusulkan agar koruptor dengan nilai korupsi di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dipenjara. Perkara tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta. Untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oke, kita akan bertanya pertama kali dengan Pak Iwayan Sudirta. Apa sebenarnya yang terjadi di Komisi 3 dan apakah Komisi 3 setuju dengan pernyataan dari Pak Jaksa Agung tersebut? Silakan Pak Iwayan. Ya, ya, selamat malam Pak Hotman dan rekan-rekan semua. Begini. Karena memang nanti akan ada rapat dengar pendapat berikutnya, karena itu masih
rapat kerja. Jadi nanti eselon 1 dan eselon 1, eselon 2 dan seterusnya itu bisa mendalami masalah-masalah yang sudah disampaikan dalam rapat kerja. Jadi saya berasumsi pada suatu waktu nanti dalam waktu yang tidak terlalu panjang, persoalan-persoalan yang dalam rapat kerja antara lain termasuk korupsi di bawah 50 juta itu akan didalami lagi. Itu satu. Yang kedua, Humas menyatakan itu baru lemparan pernyataan yang perlu didiskusikan di masyarakat umum gitu. Kalau itu yang jadi pegangan, kita masih bisa terima gitu. Jadi Tapi kalau memang Jaksa Agung telah memutuskan, nah itu nanti kita akan dalami. Betul nggak Jaksa Agung telah membuat putusan bahwa kasus-kasus korupsi di bawah 50 juta itu akan cukup dengan mengganti kerugian saja, tidak perlu diproses hukum. Kalau itu yang terjadi, maka ini jadi masalah serius setidak-tidaknya bagi saya sebagai anggota Komisi 3. Pertama, Indonesia ini kan berdasarkan pasal 1 ayat 2, itu konstitusi kita jelas itu. Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang kedua, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah jelas. Penggantian itu tidak menghapuskan pidana, meringankan bisa, tapi tidak pidananya tetap. Ketiga, Undang-Undang Kejaksaan pasal 8 ayat 4. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum dan hati nurani. Nah, oleh karena itu agak tidak memperoleh tempat di hati saya andai kata kasus di bawah 50 juta ini tidak diproses hukum, lalu dibiarkan melenggang, karena resikonya apa? Pertama, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran lama ya, sejak zaman, mohon maaf ya, sejak zaman Sokrates saja juga baru belajar sedikit, itu kan keadilan itu kan mahkota dari hukum itu sendiri. Pertanyaannya, kalau sampai para koruptor ini yang sudah betul-betul terbukti merugikan keuangan negara walaupun 50 juta ke bawah, lalu dibebaskan, efek yang timbul setelah mereka dibebaskan itu, bisa nggak rakyat merasakan keadilan? Karena tujuan utama dari hukum adalah keadilan. Keadilan adalah mahkota dari hukum. Ada 3 kejahatan luar biasa yang tidak bisa didamaikan, tidak bisa dimusyawarahkan, tidak hanya bisa dibayar ganti rugi. Yang disebut luar biasa, korupsi, terorisme, dan narkoba. Itu yang tidak boleh dikompromikan. korupsi dan narkoba tidak boleh dikompromikan. Terima kasih Pak. Saya akan tanya kepada Pak Gayus Lumbun, selaku mantan Hakim Agung dan mantan senior pengacara. Setuju nggak dengan pernyataan Jaksa Agung itu? Saya bisa memahami ide-ide dari Jaksa Agung berkaitan dengan perkembangan hukum modern. Yaitu satu proses yang disebut sebagai restoratif justice. Ya. Angkanya pun dianggap kecil, kalau 50 juta itu tidak terlalu besar, walaupun undang-undang menentukan di pasal 4 Undang-Undang Tipikor jelas tidak menghapus pengembalian hasil kejahatan Tipikor, tidak menghapus pidana. Tetapi kalau kita bicara hukum yang luas itu, menurut teori Radbruch, Gustav Radbruch, dengan tujuan hukumnya adalah kepastian hukum. Itu yang tadi disebutkan pertama. Tetapi ada kemanfaatan dan keadilan. Apa ini keadilan? Keadilan ada perpaduan antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, melihat ini tentu orang ada pro dan kontra. Apa untungnya bagi negara kalau memang pernyataan Jaksa Agung itu diwujudkan? Apa untungnya? Apakah benar biaya negara berkurang dan biaya apa? Negara pernah mengambil sikap release and discharge. Artinya kalau orang mengembalikan sejumlah tertentu dari kejahatannya, ketika itu MPR memerintahkan. Itu waktu zaman Krismon tahun 98. Sekarang apakah tidak Krismon negara kita? Jadi bukan soal keadaannya, tapi ini pandangan hukum, secara teoritik. Jadi itu dimungkinkan kalau itu untuk memulihkan keadaan, dan tentu ini dijiwai dengan hal-hal yang bersifat teoritik yang dipandang secara luas secara pandangan keilmuan. Kalau dia tidak bisa bayar bagaimana? Tentu kalau ini pertanyaannya ya tidak bisa bayar, kan cuma 50 juta ya, dihukum sekian tahun, negara keluar biaya banyak untuk persidangan, untuk eksekusi, untuk
penghukumannya. Ya. Jadi saya berpendapat kalau teori digunakan ada restoratif justice, merestor keadaan dan dia mau membayar sejumlah 50 juta yang diduga dikorup, maka itu solusi. Jadi Pak Gayus berpendapat itu sesuai dengan prinsip keadilan restoratif justice. Bukan hanya Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung pernah menerbitkan pedoman terhadap kejahatan tipikor ini Ya. dengan ukuran-ukuran. Ya, Permen nomor 1 tahun 2020. di situ tetap ada hukumannya, Pak. Betul, 1 tetapi atau 2 tahun penjara. betul, tapi ada ukuran-ukuran Ya. mengenai kebesaran jumlah yang dilakukan kejahatan itu. Nah, itu salah satu solusi juga, Oke. pandangan-pandangan. Kita istirahat dulu dan tadi Pak Gayus sepertinya mendukung pendapat dari Bapak Jaksa Agung. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.